We're still waiting for Sayado, right? Yes. Okay.
Oke, mari kita mulai diskusi Dhamma kita dengan melafalkan Namo Tassa 3 kali bersama-sama. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Hari ini kita melanjutkan pembahasan mengenai Buddha dan murid-murid agungnya, mengenai Yang Mulia Anuruddha. Kita membahas mengenai murid besar atau murid agung dari Sang Buddha satu persatu. Dimulai dari Yang Mulia Sariputta, Yang Mulia Mahamoggallana, kemudian Anyasi Kondanya, Mahakassapa, dan sekarang yang kelima, Yang Mulia Anuruddha. Yang Mulia Anuruddha merupakan satu dari murid agung Sang Buddha. Etadagampi kawe mama sawakan mama sawakanam bikunam yadidam dibaca kunam yadidam anurudo. Terdapat sangat banyak murid agung dari Sang Buddha. Khususnya juga banyak biku-biku yang memiliki kemampuan dibacaku abinyana dan juga kekuatan batin lainnya. Di antara semua murid-murid Buddha, seperti contohnya murid biasa, Pakati Sawaka, itu murid biasa dari Sang Buddha, yang juga mencapai dibacaku abinyana, kemampuan batin mata dewa. Dan juga mungkin semua dari murid agung, 80 murid agung dari Sang Buddha, juga memiliki kemampuan dibacaku abinyana ini. Di antara mereka semua, di antara murid-murid Sang Buddha, Yang Mulia Anuruddha adalah yang terbaik, yang tertinggi kemampuannya dalam kemampuan mata dewa dibacaku. Oke, berdasarkan pada kitab pembabar makna, kitab komentar, kita membahas mengenai Thera Anuruddha ini. Ketika Bante Anuruddha mendapatkan etadaga, etadaga maksudnya adalah penunjukan murid yang terunggul dalam aspek dibacaku, mata dewa. Hanya hanya ketika waktu makan, terkadang perlu Tera perlu beranjak mengumpulkan derma makan dan juga makan. Hanya waktu makan saja itu ada jeda, tetapi di kebanyakan waktu lainnya Bante Anuruddha kebanyakan memasuki banyak kasina, khususnya 3 meditasi kasina yang menjadi tahap permulaan parikama untuk pencapaian mata dewa. Odata kasina, kasina putih, tejo kasina, kasina api, aloka kasina, kasina cahaya. 3 kasina ini adalah padaka jana. Padaka jana itu adalah landasan jana landasan bagi mata dewa. Seperti contohnya aloka kasina.
kebanyakan waktu Bante Anuruddha memasuki kasina itu, khususnya Aloka Kasina, keluar dari kasina cahaya, dia menyebarkan cahaya konsentrasinya ke seluruh dunia. Dengan menggunakan cahaya konsentrasinya, dia melihat makhluk-makhluk di dunia, seperti dewa, Brahma, dan semua makhluk. Termasuk juga apa? Ya, kita manusia. Bante Anuruddha biasanya memasuki Diba Caku Abhiñana, melihat dengan mata dewa. Oleh karena itu, Yang Mulia Anuruddha itu yang terbaik dalam mata dewa jika dibandingkan dengan murid-murid Buddha yang lainnya. Karena sejak 100.000 kapa yang lampau, Yang Mulia Anuruddha, calon Bante Anuruddha, sudah membuat aspirasi di masa lampau untuk menjadi yang terunggul dalam Diba Caku. Tanpa memenuhi parami untuk pencapaian itu, dia tidak bisa menjadi yang terbaik dalam aspek Diba Caku. Dia memenuhi parami selama 100.000 mahakapa untuk menjadi yang terunggul dalam aspek mata dewa. 100.000 kapa yang lalu itu di zaman Buddha Padumutara. Karena aspirasi beliau berlandaskan pada aspirasi beliau memenuhi parami. Dan ketika paraminya sudah matang, sudah lengkap di waktu Buddha Gotama, oleh karena itu beliau menjadi yang terbaik, terunggul dalam Dibacaku Abhiñana. Jadi bagaimana dia membuat aspirasi untuk menjadi yang terunggul dalam Dibacaku Abhiñana di waktu masa Buddha Patumutara. Di waktu Buddha Patumutara, dia adalah orang yang kaya di keluarga orang kaya. Tetapi namanya itu tidak terkenal. Dia tidak terkenal, namanya tidak begitu dikenal. Kita hanya mengetahuinya sebagai orang kaya di keluarga kaya. Ketika di masa Buddha Padumutara, 100.000 kapa yang lampau. Setelah makan siang, orang kaya ini mendatangi wihara untuk mendengarkan dhamma dari Buddha Padumutara. Dan dia juga duduk di sudut dari para hadirin, kemudian mendengarkan ceramah dhamma. Setelah mendengarkan ceramah dhamma dari Sang Buddha, apa yang terjadi? Dia memiliki sangat banyak keyakinan kepada Sang Buddha. Waktu itu, beruntungnya Sang Buddha juga menjelaskan bahwasanya ada satu biku yang paling unggul dalam aspek Dibacaku Abhiñana, mata dewa. Eta dagam bikawe mama sawakanam, bikunam, dibacakunam yadidam, nama seseorang, seperti itu. Buddha menunjukkan satu gelar kepada seorang biku yang terbaik dalam aspek Dibacaku Abhiñana. Waktu itu dia ada di sana mendengarkan juga. Dan dia terinspirasi kepada biku tersebut. Dia juga berpikir, semoga saya bisa menjadi biku seperti itu di masa Buddha yang akan datang. Tahukah kamu, jika seseorang
ingin menjadi seseorang. Sekarang, contohnya, kamu bisa merenungkan kehidupan kamu. Kamu sekarang, contohnya, seorang biku. Kamu berpikir bahwasanya, oh saya ingin menjadi biku seperti biku ini. Oleh karena itu, kamu sekarang menjadi seorang biku. Saili juga sama. Sebelumnya, mereka itu juga umat biasa. Dan mereka melihat, oh banyak Saili datang ke sini untuk meditasi, bukan untuk bertengkar ya. Dan mereka berpikir bahwasanya, oh saya ingin menjadi Saili yang berlatih meditasi dengan rajin. Oh, seperti itu. Karena alasan itu, mereka memiliki satu jenis kekaguman, terinspirasi terhadap individu-individu tersebut, biku atau saili. Kemudian mereka memotong kemelekatan mereka dan mereka mengirimkan properti yang mereka miliki kepada anggota keluarga mereka dan mereka datang ke sini melakukan pentabisan sebagai biku atau saili. Tanpa intensi seperti itu atau aspirasi seperti itu atau kekaguman, pemujaan seperti itu, mereka tidak akan pernah menjadi biku atau saili. Sekarang, mereka masih umat biasa. Mereka masih perlu memenuhi intensi seperti itu. Kekaguman seperti itu. Jadi orang yang bisa menginspirasi itu sangat penting juga ya. Kemudian, calon Bante Anuruddha itu masih seorang umat awam dan dia mendengarkan bahwasanya ada biku yang sangat unggul, yang terunggul dalam dibacaku Abhiññana. Dia juga ingin menjadi biku seperti itu yang terbaik dalam aspek dibacaku Abhiññana di masa yang akan datang. Setelah mendengarkan ajaran Buddha, dia mengundang Buddha Padumuttara bersama dengan murid-murid Buddha, yaitu biku sangga, kepada mengundang mereka semua ke rumahnya untuk menerima dana makan besok pagi. Buddha juga menerima undangan dana makannya. Dan dia melakukan mahadana persembahan besar kepada Buddha Padumuttara dan biku sangga. Dia juga memahami bahwa saya membuat aspirasi yang sangat luhur, sangat luar biasa. Saya perlu melakukan mahadana lagi dan lagi. Kemudian dia mengundang lagi biku sangga yang dipimpin oleh Buddha untuk menerima dana makan selama 7 hari secara berkesinambungan. Di waktu itu, dia membuat sangat banyak persembahan mahadana kepada Buddha dan biku sangga. Pada akhir dari hari mahadana, hari ketujuh, dia memberikan jubah yang spesial, kain spesial kepada Buddha dan biku sangga. Makanan, kuti, jiwara, jubah, obat-obatan, dan seterusnya. Apapun yang Buddha dan biku sangga butuhkan. Setelah memberikan persembahan yang besar kepada Buddha dan biku sangga, dia juga mendatangi sang Buddha dan membuat aspirasi. Bante, semoga karena persembahan mahadana ini yang dilakukan kepada Buddha dan biku sangga, saya tidak menginginkan kekayaan apapun, pencapaian apapun yang ada di alam dewa dan alam manusia. Saya hanya ingin menjadi biku yang paling unggul dalam dibacaku Abhiññana di masa mendatang. Dia membuat aspirasi seperti ini di hadapan Buddha Padumuttara. Karena aspirasinya, Buddha Padumuttara juga merenungkan di masa depan. Dan Buddha melihat, oke, dia bisa menjadi biku, murid agung dari Buddha yang paling unggul dalam mata dewa di masa depan, ketika zaman Buddha Gotama. Ketika waktu Buddha Gotama.
Karena alasan itu, Buddha juga menjelaskan kepadanya, "Oh Upasaka, harapan kamu bisa terpenuhi di masa depan setelah 100.000 Mahakapa yang akan datang. Kamu bisa menjadi biku yang terbaik. Kamu bisa menjadi biku yang terunggul dalam dibacaku Abhiññana ketika di zaman Buddha Gotama." Buddha Padumutara juga memprediksi, meramalkan kehidupan mendatangnya. Sejak waktu itu dia menjadi sangat bahagia. Jadi di 100.000 kapa ada berapa kehidupan? Kehidupannya tidak bisa terhitung. Di satu kapa saja tidak bisa terhitung banyaknya kehidupan. Setelah itu satu kapa berakhir, kapa yang lainnya muncul. Kapa itu berakhir juga. Jadi 100.000 kali. Dia perlu memenuhi parami selama waktu itu 100.000 mahakapa, tetapi yang dipikirkan itu seolah-olah dia akan menjadi yang terunggul dalam dibacaku Abhiññana besok. Besok saya sudah akan menjadi. Besok saya sudah akan menjadi. Jadi dia berpikir seolah-olah seperti itu. Meskipun waktunya masih sangat lama. Jadi nama kamu akan menjadi Anuruddha ketika di zaman Buddha Gotama. Oke, setelah memberikan prediksi kepada calon Bhante Anuruddha, maka Buddha Padumutara juga kembali ke wihara. Selama Buddha masih hidup, dia juga melakukan banyak kusala di dalam ajaran Sang Buddha. Pada akhirnya, Buddha Padumutara memasuki Mahaparinibbana, wafat akhir. Bukankah begitu? Buddha Padumutara. Kemudian dia juga mereka juga membangun relik stupa untuk Buddha Padumutara. Relik Cetia terbuat dari stupa emas. Jadi tidak menggunakan batu. Jadi hanya menggunakan batu emas, bukan batu biasa. Ada berapa tingginya? 7 yojana. Jadi jangan dibandingkan dengan saat ini. Di zaman kehidupan Buddha Padumutara, usia kehidupan manusia juga sangat sangat panjang. Jadi waktu Buddha Padumutara Mahaparinibbana, mereka juga melakukan kremasi dan tersisa relik dari Buddha Padumutara. Mereka mereka menyimpannya di dalam satu stupa dan membangun 7 yojana cetia besarnya. Besarnya cetia 7 yojana. 1 yojana itu sekitar 12 mil. Jadi 7 dikali 12. Berapa? 7. Jangan mengatakan itu tidak mungkin. Jadi itu memungkinkan di waktu itu karena usia kehidupan manusia sangat panjang. Waktu mereka melakukan puja, melakukan respect kepada pagoda Buddha, Upasaka juga mendatangi Biku Sangga. Bente, apa permulaan yang perlu dipenuhi, parami yang perlu dipenuhi untuk mendapatkan dibacaku? Waktu itu seorang Mahatera itu menganjurkan, kamu bisa melakukan persembahan pelita. Persembahan pelita bisa mendukung kamu untuk mencapai mata dewa. Untuk mencapai mata dewa. Jangan meremehkan. Meremehkan. Contohnya sekarang kamu mendanakan dana listrik. Jadi kalau tidak ada dana listrik, mungkin bisa ada dana api.
obor atau api lilin. Sekarang juga banyak orang yang mendanakan listrik. Jadi, kalau mata kamu itu tidak begitu sehat, agak kabur, kemudian kamu menginginkan semoga mata saya menjadi lebih sehat, lebih jernih. Kamu bisa mendanakan listrik atau cahaya lilin kepada Buddha dan Bhikkhu Sangha dengan intensi seperti itu. Jadi dia sudah paham bahwasanya mendanakan pelita itu memberikan dukungan untuk pencapaian di Bacaku. Jadi dia melakukan persembahan kepada Cetia Emas Buddha. Dia mendanakan lilin pelita sebanyak 7.000 buah. Kemudian mendanakan lilin-lilin kecil itu tidak terhitung banyaknya. Jadi dia mendanakan pelita lilin untuk pagoda Cetia Buddha Padumutara di waktu itu. Jadi ini adalah di waktu Buddha Padumutara ketika dia melakukan aspirasi untuk menjadi biku yang terunggul dalam Divacaku Abhiñana, mata dewa. Pada akhir dari masa ajaran Buddha, maksudnya ketika Buddha sudah parinibbana, dia juga mendanakan pelita kepada Stupa Buddha untuk mendapatkan Divacaku di masa mendatang. Sekarang yang kedua, dia juga melakukan banyak kusala kama sampai dia meninggal dunia. Karena kusala kama yang dilakukan, dia juga terlahirkan di alam dewa dan alam manusia berkali-kali. Kebanyakan dia hanya terlahir di alam dewa dan manusia. Dia tidak, terkadang dia ketika dia melakukan kama buruk, dia juga terlahir di alam rendah, tetapi sangat sedikit kehidupan di alam rendah. Kebanyakan dia hanya terlahir di alam dewa, terkadang di alam manusia, terkadang juga di alam Brahma. Dengan demikian, dia memenuhi 10 kesempurnaan untuk menjadi murid agung dari Sang Buddha di masa depan. Kemudian 100.000 Mahakapa juga berlalu, memasuki kapa saat ini. Jadi di zaman Buddha Kasapa. Buddha Kasapa itu adalah satu Buddha sebelum Buddha Gotama kita. Di waktu Buddha Kasapa, juga dengan cara yang sama, Kasapa sama Sang Buddha juga memasuki Mahaparinibbana. Mereka juga membuat Cetia Pagoda untuk menyimpan relik Buddha Kasapa. Varanasi waktu itu sama Varanasi saat ini tempat yang sama atau tidak, saya tahu tidak pasti, tetapi mungkin Varanasi itu adalah tempat bagi munculnya banyak Buddha. Mereka juga membangun pagoda emas untuk menyimpan relik Kasapa sama Sang Buddha. Waktu itu, dia juga adalah seorang yang kaya di kota Varanasi. Dia juga membuat persembahan pelita yang spesial kepada pagoda Buddha Kasapa. Jadi, cahaya yang spesial. Contohnya, di bulan purnama setelah masa wasa selesai, banyak biku biasanya pergi ke pagoda Swedagon untuk mendanakan contohnya 1.000 pelita bersama dengan minyaknya. Terkadang ada 10.000 pelita, terkadang ada 100.000 pelita. Para biku juga melakukan donasi pelita. Mereka juga melakukan aspirasi. Jadi karena mendanakan
lilin atau pelita kepada pagoda Buddha, mereka juga berkeinginan, oh saya ingin mendapatkan kebijaksanaan, atau saya ingin menjadi yang terunggul dalam aspek dibacaku. Jadi ini adalah tahap permulaan untuk memenuhi kesempurnaan agar bisa mendapatkan dibacaku, menggunakan pelita. Jadi kalau ketika kamu mengajarkan Dhamma, mengajarkan pariyati kepada murid kamu, waktu itu kamu memberikan cahaya kebijaksanaan untuk mereka. Itu juga adalah satu kusala kama yang bisa mendukung pencapaian cahaya kebijaksanaan. Waktu itu, dia juga memberikan pelita yang spesial kepada Cetia Buddha Kasapa. Setelah melakukan banyak kusala di kehidupan itu, Dewa Loke Nibato, setelah meninggal dunia, dia terlahirkan di alam dewa sebagai dewa. Kemudian apa yang terjadi? Dia dilahirkan menjadi manusia di alam manusia di antara zaman Buddha Kasapa dan zaman Buddha Gotama. Tetapi tidak ada ajaran Buddha waktu itu. Jika tidak ada ajaran sama-sama Buddha di alam manusia, biasanya Pacaka Buddha itu muncul di dunia. Pacaka Buddha. Buddha Buddha yang diam atau Buddha yang silent. Buddha yang pribadi. Maksudnya tidak begitu banyak mengajarkan. Waktu itu, calon Bante Anuruddha adalah seorang yang terlahirkan di keluarga miskin. Terkadang ketika kita mengembara di samsara, terkadang kita menjadi dewa, terkadang manusia, terkadang laki-laki, terkadang perempuan. Terkadang tidak pasti. Ketika mereka melihat masa lampau mereka, itu tidak pasti kehidupan di samsara. Terkadang miskin, terkadang cantik, terkadang jelek, terkadang sangat terpelajar, terkadang tidak terpelajar. Jadi sangat banyak pengalaman. Samsara itu seperti itu. Terkadang di Myanmar, terkadang dilahirkan di India, terkadang dilahirkan di Cina, terkadang dilahirkan di Amerika. Jadi jika masih ada pikiran, itu akan mengembara di dalam samsara. Tetapi karena kemelekatan, kamu melakukan apapun yang kamu inginkan, kemudian karena kemelekatan itu, kamu bisa menjadi individu tertentu. Jadi berdasarkan karma kita masing-masing. Jadi ketika seseorang merenungkan mengenai kehidupan, mereka takut terhadap samsara. Hanya karena awiza dan tanha, ketidaktahuan dan kemelekatan, mereka meninggal dunia dan terlahirkan kembali. Ketika mereka terlahirkan di satu tempat, karena sifat alami dari kehidupan, mereka akan mengalami penuaan, mengalami banyak penderitaan di kehidupan, tidak ada yang spesial, kemudian mereka meninggal dunia. Jadi dilahirkan kembali, penuaan lagi, dan meninggal dunia. Jadi tanpa ada perenungan, maka mereka tidak akan mengalami ketakutan dalam samsara. Ketika mereka merenungkan lagi dan lagi, maka mereka akan mengalami keterdesakan spiritual, ketakutan dalam samsara ini. Waktu itu, calon Bante Anuruddha menjadi seorang yang miskin. Sebagai orang yang miskin, dia bekerja sebagai orang kaya bernama Sumana. Dia mengumpulkan rumput-rumput atau kayu-kayu bakar dari hutan. Jadi dia bekerja untuk seorang kaya bernama Sumana. Jadi dia mengambil gaji dari
orang kaya Sumana, Sumana Sethi, dia bekerja untuk Sumana Sethi. Sumana, orang kaya, itu juga sangat loyal. Oleh karena itu, dia juga memberikan banyak makanan kepada orang miskin, kepada pengemis di waktu itu. Waktu itu, calon Bante Anuruddha namanya adalah Anabara. Anabara itu adalah seorang pekerja yang ada di rumah Sumana Sethi. Jadi, adalah seorang pekerja dari orang kaya Sumana. Waktu itu, dia juga, Anabara ini juga mendapatkan makanan dari Sumana, mendapatkan derma makan. Pada suatu hari, terdapat Paceka Buddha yang bernama Uparitha. Paceka Buddha Uparitha tinggal di Gua Ganda Madana di Himalaya, tempat para Paceka Buddha tinggal. Beliau memasuki Nirodha Samapati selama 7 hari. Keluar dari Nirodha Samapati, beliau merenungkan ke seluruh dunia. Siapa yang harus saya sokong? Siapa yang layak untuk mendapatkan kebajikan? Tahukah kamu, memasuki 7 hari Nirodha Samapati, dia tidak mengkonsumsi apapun. Jadi, jika seseorang mendanakan sesuatu, khususnya makanan, kepada Paceka Buddha yang baru saja keluar dari Nirodha Samapati selama 7 hari, maka orang itu akan mendapatkan manfaat yang tidak terhitung banyaknya. Manfaat yang tidak terhitung. Oleh karena itu, para Paceka Buddha tidak menyokong orang biasa. Jadi Paceka Buddha Uparita merenungkan siapa yang layak untuk mendapatkan dukungan ini, sokongan ini. Beliau ingin memuji orang yang layak tersebut. Kemudian setelah merenungkan seperti itu, rumah tangga Anabara muncul di dalam kebijaksanaannya. Oh, Anabara itu layak untuk didukung, disokong. Jika kamu ingin muncul dalam pengetahuan Paceka Buddha, apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus melakukan banyak kusala, khususnya sada, keyakinan. Tanpa sada, maka Paceka Buddha tidak akan menyokong, memberikan sokongan. Terkadang ada orang yang sangat miskin dalam keyakinan, ada yang memiliki banyak keyakinan. Kalau tidak ada keyakinan, maka mereka tidak akan mengakumulasi kebajikan. Mereka tidak ingin melakukan meditasi. Kenapa? Karena tidak ada harapan lagi. Tidak ada harapan untuk pencapaian di masa depan. Oleh karena itu, biasanya orang luar biasa itu hanya menyokong mereka yang punya keyakinan. Karena keyakinan Anabara, maka dia memasuki ke jaring kebijaksanaan Paceka Buddha. Paceka Buddha juga mengambil jubahnya dan patah mangkuknya untuk memasuki gerbang desa. Waktu itu, perumah tangga Anabara, calon Bante Anuruddha, itu pulang ke desa dari hutan setelah bekerja. Mungkin sedang memikul rumput dan kayu bakar. Paceka Buddha Uparita itu berdiri di hadapan si Anabara ini. Waktu itu si Anabara menghormati Paceka Buddha. Kemudian bertanya, Bante, apakah kamu sudah menerima derma makan? Waktu itu Paceka Buddha Uparita menjawab. Paceka Buddha Uparita menjawab, saya akan mendapatkan beberapa makanan. Waktu itu si Anabara melihat mangkuk patahnya tidak ada makanan apapun. Kemudian si Anabara mengajukan kepada Paceka Buddha Uparita, Bante, harap
berdiri di sini, harap tunggu di sini. Saya saya akan kembali ke rumah saya untuk mengecek apakah ada makanan atau tidak. Kemudian waktu itu Yang Mulia Pacceka Buddha juga berdiri di sana. Si Anabara pulang ke rumah dan bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan untuk porsi saya, untuk diri saya? Dia bertanya kepada istrinya, ya ada makanan untuk kamu. Oke, tidak masalah. Harap berikan makanan itu kepada saya. Saya akan mendanakan makanan ini kepada Pacceka Buddha bernama Uparita. Jadi tanpa makan sendiri. Jadi sebenarnya tidak ada makanan ekstra. Hanya ada satu porsi makanan untuk dirinya. Kemudian dia mengambil makanan itu. Kemudian dia mengatakan kepada istrinya, saya akan mendanakan makanan ini kepada Pacceka Buddha. Waktu itu dia juga mengatakan, amakan datu kamatanan taya. Dia dana hoti. Apa artinya? Terkadang kita ingin berdana sesuatu kepada orang yang bermoral, orang yang baik. Tetapi terkadang kita tidak punya barang untuk didanakan. Dia dame sati patigah hanam. Terkadang kita ingin berdana. Ada barang untuk didanakan tetapi tidak ada penerima yang layak. Maksudnya penerima dengan kualitas yang luhur, yang sangat luhur. Sekarang Ajame Pacceka Buddha Uparita Dasami. Saya melihat Pacceka Buddha bernama Uparita. Saya ingin berdanakan makanan ini kepada Pacceka Buddha. Harap sediakan makanan ini. Saya akan mendanakan makanan ini kepada Pacceka Buddha. Jadi dia tidak akan makan makanannya sendiri hari itu. Waktu itu istrinya berpikir, oh kalau dia memberikan donasi kepada Pacceka Buddha, maka saya juga memberikan makanan porsi saya. Jadi istrinya juga berdana makanan miliknya. Waktu itu dia melakukan donasi kepada Pacceka Buddha. Jadi dia juga melakukan aspirasi. Sebagai orang miskin itu adalah sangat menyedihkan. Saya ingin terbebas dari kondisi kemelaratan ini. Saya ingin terbebas dari kondisi kemiskinan ini. Jadi di imina pana dan nena mame dali dia bahu nati ti wijana nah bahu si bahu. Mungkin stanza di Dhammapada atau Teragata. Imina pana dan nena mame dali dia bahu berhenti karena persembahan ini saya tidak ingin menjadi orang miskin di setiap kehidupan. Nati diwa wajananam maham bahusi bawi. Ketika saya berkelana di samsara, bawa bawi, terkadang di kehidupan yang luhur, tinggi, terkadang di kehidupan yang rendah. Di mana kehidupan pun saya mengembara, saya tidak ingin mendengarkan ada satu kata tidak ada. Dia tidak ingin mendengarkan kata tidak ada. Berarti harus selalu berkecukupan ya. Jadi tidak ada. Apakah kamu punya sesuatu? Tidak ada. Dia tidak ingin mendengar sesuatu seperti itu. Dia membuat aspirasi seperti itu di hadapan Pacceka Buddha. Nanti saya akan menjelaskan maksudnya. Tetapi sekarang bisa diingat. Sebelumnya Pacceka Buddha mengatakan, Icitan patitan Tuhan kipa mewa sami jatuh sandapan
Canda panaraso yatha sabapurentu sangkapa canda canda cando panaraso yatha. Semoga keinginan kamu segera tercapai seperti bulan purnama yang penuh. Semoga apapun yang kamu harapkan itu tercapai, dicapai dengan sempurna. Paceka Buddha juga memberikan berkah seperti itu. Setelah itu, Paceka Buddha Uparita juga Anumodanan Katwa Magampati Paji Tasa Paceka Buddha Nisiditwa. Setelah menerima dana makan dari Anabara, kemudian Paceka Buddha juga makan di hadapannya dan memberikan ucapan berkah kepadanya. Icitam patitang kimamewa sami jatuh seperti itu. Kemudian Paceka Buddha terbang kembali ke Goa Gandamandana. Jadi bagi orang kaya biasanya mereka punya payung putih. Karena kebajikan mereka, maka dewa juga melindungi orang kaya. Dewa itu tinggal di sekitar atau di tempat payung putih dari orang kaya. Karena kebajikan dari si Anabara ini, maka dewa yang tinggal di payung putih milik Sumana, seorang kaya itu, mengatakan sadu, sadu, sadu. Jadi, sadu itu diucapkan untuk si Anabara, bukan Sumana. Sebenarnya, Sumana itu melakukan donasi kepada orang miskin setiap hari. Tetapi, dewa ini tidak pernah mengatakan sadu. Sedangkan ketika si Anabara melakukan donasi kepada Paceka Buddha hanya satu kali saja, maka dewa itu juga memuji, mengatakan sadhu. Jadi dana ini adalah yang terbaik yang dilakukan. Dana ini sudah dilakukan Supati Hitam. Waktu itu Sumana mendengar ungkapan tersebut, kemudian dia merenungkan, oh dewa ini memuji memuji Anabara yang berdana satu kali, tetapi dia tidak memuji saya ketika saya berdana setiap hari. Pasti ada alasannya. Mungkin itu ada yang spesial. Jadi dia juga bertanya. Saya, Sumana, melakukan banyak donasi setiap hari. Kenapa kamu tidak melakukan sadu kepada saya? Tetapi Anabara hanya melakukan satu kali donasi. Kamu mengucapkan sadu untuknya. Apa alasannya? Kemudian Dewa juga menjelaskan. Dia hanya melakukan satu dana, tetapi dana itu adalah dana yang terbaik. Dia melakukan donasi kepada Paceka Buddha yang baru saja keluar dari Niroda Samapati. Perlu diingat ya, Niroda Samapati. Itu sangat penting. Niroda Samapati. Utito. Tangwip Diwasang Wipakan Deti. Dia akan menerima hasil dari donasi itu di hari itu juga. Jadi, tidak perlu menunggu sampai besok. Dia juga mendapatkan donasi itu berdasarkan pada dhamma, jadi bukan dengan paksaan. Cetana, kehendaknya itu juga sangat kuat. Watu, watu itu harus seorang arahanta sebagai penerima dana, harus arahanta atau paceka Buddha atau sama-sama Buddha. Gunati rekata, dia baru saja keluar dari Niroda Samapati. Jika ada faktor-faktor itu, maka donasi itu akan
menghasilkan hasilnya hari itu juga. Tidak perlu menunggu besok hari. Dia akan melihat hasil dari donasinya di hari itu juga. Oleh karena itu, dewa itu mengatakan sadu. Sumana, orang kaya juga berpikir, Acharya Wata, ini sangat luar biasa. Bahkan dewa juga mengatakan sadu untuk donasinya. Ini akan sangat bermanfaat. Oleh karena itu, saya akan membeli donasinya dengan menggunakan uang. Dia mengatakan kepada Anabara, Anabara, kamu tinggal di rumah saya, tetapi kamu sudah melakukan donasi yang spesial kepada Pacuka Buddha. Bahkan dewa juga mengatakan sadu untuk donasi kamu. Oh, harap berikan donasi kamu, saya akan membelinya dengan uang. Oh, tidak, tidak. Kemudian Usmana juga menambah uangnya, 1.000 keping uang. 1.000 keping uang mungkin seperti 1 miliar atau 10 miliar, sangat banyak. Jadi, saya tidak akan menjual donasi saya. Anabara mengatakan seperti itu. Anabara mengatakan bahwasanya, bahkan ketika kamu memberikan uang yang tidak terhitung banyaknya, saya tidak akan memberikan donasi saya kepada kamu pada akhirnya. Jika kamu tidak ingin menjual mahadana kamu kepada saya, tidak masalah. Saya akan memberikan 1.000 keping uang kepada kamu, tetapi harap limpahkan jasa kebajikan kamu kepada saya. Jadi waktu itu dijawab, apakah sesuai jika saya melimpahkan jasa kebajikan saya kepada kamu? Tidak pasti, saya sekarang akan tanya dulu kepada Pacuka Buddha. Kemudian Anabara bertanya kepada Pacuka Buddha, saya tinggal di rumah Sumana Seti. Saya sudah melakukan donasi dana makan kepada kamu hari ini, dan Sumana itu meminta pelimpahan jasa. Apakah itu sesuai atau tidak? Waktu itu, Pacuka Buddha memberikan perumpamaan. Contohnya, kamu punya api cahaya pelita, dan rumah di sekitar kamu ada 1.000 rumah yang tidak punya cahaya pelita. Kemudian, ketika kamu membagikan cahaya lilin kamu kepada 1.000 rumah dengan menggunakan, dan masing-masing rumah itu menggunakan pelita mereka sendiri, apakah kamu kehilangan cahaya pelita ke kamu sendiri? Oh, tidak. Jadi dengan menyebarkan banyak pelita ke 1.000 rumah yang lainnya, maka semua rumah menjadi jauh lebih terang. Jadi sama juga dengan perumpamaan ini, ketika kamu membagikan kebajikan kamu kepada orang lain, kebajikan kamu juga menjadi jauh lebih besar. Kamu mendapatkan kebajikan, orang lain juga mendapatkan kebajikan seperti kamu. Oleh karena itu, dia juga memberikan jasa kebajikannya, melimpahkannya kepada Sumana Seti. Kemudian, Sumana juga memberikan 1.000 keping uang. Kemudian, Sumana itu berkata, oh, kamu sekarang sudah punya banyak uang, kamu bisa membangun rumah. Apapun yang kamu butuhkan, kamu bisa bisa dapatkan dari saya, minta dari saya. Jadi, Sumana Seti itu adalah orang kaya, seorang bendahara dari negara. Biasanya dia datang ke keluarga kerajaan untuk menghormati raja. Waktu itu, dia juga memanggil Anabara untuk ikut. Sebenarnya sebelumnya Sumana tidak pernah mengajak Anabara. Biasanya dia pergi sendiri atau mengajak orang lain. Tetapi hari ini dia mengajak Anabara. Waktu sampai di istana, raja hanya melihat Anabara, tidak melihat ke Sumana Seti. Waktu itu, Sumana bertanya, oh, Maharaja, sekarang kamu sangat memperhatikan Anabara. Kenapa kamu melihat sepertinya terus-menerus? Jadi saya tidak pernah melihatnya sebelumnya. Tetapi kenapa kamu membawanya ke istana hari ini? Kemudian dijelaskan, oh, Bante,
dia hari ini memberikan donasi kepada Pacaka Buddha yang baru saja keluar dari Niroda Samapati selama 7 hari. Oleh karena itu, Dewa juga mengatakan sadu untuk donasinya. Jadi meskipun saya melakukan donasi setiap hari, tapi Dewa tidak pernah memuji dana saya, melainkan dana yang dilakukan 1 hari oleh Anabara itu juga dipuji oleh Dewa. Oleh karena itu saya sekarang memberikan 1.000 keping uang kepadanya. Dia juga melimpahkan jasa, dia melimpahkan jasa kepada saya. Oh, kalau begitu, Raja juga ingin memberikan 1.000 keping uang kepadanya. Jadi 1.000 keping uang waktu itu mungkin seperti 1 miliar, sangat banyak ya. Jadi dia juga ingin membangun rumah lagi, jadi sangat kaya. Oh, Maharaja, kalau kamu ingin menyokongnya, kamu perlu memberikan lahan untuk membangun rumahnya. Jadi Raja juga memberikan lahan untuk rumahnya. Kemudian mereka jadi Maharaja juga menyuruh banyak pekerja untuk mencangkul tanahnya. Dan di tanah itu muncul banyak emas, pot emas, bedana emas itu muncul dari tanah. Kemudian pekerja itu melaporkan kepada raja. Kemudian kemudian ketika mereka ingin mengambil bejana itu malah tertimbun ke tanah. Tetapi mereka juga paham bahwasanya oh itu kebajikannya bukan dari raja. Raja juga menyuruh bahwasanya oh ini tanahnya lahan untuk Anabara. Kita akan bekerja untuk Anabara. Kemudian bejana emas itu juga muncul seperti seperti jamur ya, keluar langsung. Jadi bisa diambil. Kemudian semua bejana emas itu menjadi kekayaan Anabara dan Anabara menjadi orang yang terkaya di kota itu, di negara itu. Jadi hanya 1 hari dia langsung menjadi orang yang terkaya di kerajaan itu. Perlu diingat ya. Ketika mereka melakukan donasi kepada Paceka Buddha, di hari itu juga mereka akan menuai hasilnya di hari yang sama, tidak perlu menunggu besok hari. Jadi Paceka Buddha juga tidak menyokong sembarangan orang, dia hanya merenungkan dan siapa yang muncul di jaring kebijaksanaannya maka akan disokong oleh Paceka Buddha. Kemudian apa yang terjadi? Secara ringkas. Kita lanjutkan kehidupan lampau dari Anuruddha yang dijelaskan di kitab komentar. Jadi dia juga banyak melakukan kusala di kehidupan itu, menyempurnakan menyempurnakan 10 parami untuk menjadi biku yang spesial dalam dibacaku Abhinyana. Kemudian apa yang terjadi? Tato Cuto Dewa Loke Nibato. Setelah meninggal dari kehidupan itu, Anabara terlahirkan kembali di alam dewa. Seperti itu Dewa Manu Sesu Samsari Toa. Di antara Buddha Kasapa dan Buddha Gotama, terkadang dia menjadi manusia, terkadang dia menjadi dewa berkali-kali silih berganti. Biasanya di Jataka, nanti kita akan jelaskan lagi. Biasanya Anuruddha di masa lampau menjadi Saka biasanya. Jadi waktu Bodhisatta menemukan kesulitan, Saka itu membantu Bodhisatta. Jadi biasanya Anuruddha menjadi Saka ketika dia mengumpulkan 10 parami. Berkali-kali dia pernah menjadi
Saka, Raja Dewa. Dewa Manusesu Samsaritoa. Jadi silih berganti menjadi dewa dan manusia. Di antara dua Buddha. Waktu di antara dua Buddha. Silih berganti menjadi dewa dan manusia. Kemudian, di waktu selanjutnya, Pangeran Siddhartha terlahirkan di alam manusia di Taman Lumbini, sekarang negara Nepal. Kemudian apa yang terjadi? Anuruddha juga terlahirkan di kerajaan Kapilawatu Nagare. Jadi Amito Dana Sakasa Gehe Pati Sandim Ganhi. Berdasarkan kitab komentar dari Anguttara Nikaya, ayahnya bernama Amito Dana. Mungkin ada terdapat perbedaan di antara kitab-kitab komentar. Ada kitab komentar yang lain mengatakan ayahnya bernama Sukodana. Cula Dukkha Khanda Sutta dari Majjhima Nikaya jika dikatakan dari sutta itu namanya ayahnya adalah Sukodana, tetapi di kitab komentar Anguttara nama ayahnya bernama Amitodana. Bukan Amitabha, Amitodana. Sukodana atau Amitodana. Di sini juga nanti akan dijelaskan lagi lebih detail. Tahukah kamu Suddhodana? Oh, namanya itu adalah Anuruddha. Nama Gahana Diwase Panasa Anuruddha nama Akansu. Mahanama Sakasa Kanitabata Satu Culapito Puto. Ayahnya bernama Amitodana. Anuruddha ini merupakan adik dari Mahanama. Jadi ayahnya punya 5 bersaudara. Suddhodana itu adalah ayah dari Buddha kita. Sukodana, yang kedua adalah Sukodana. Kemudian yang ketiga Sakodana. Yang keempat Dotodana. Kemudian yang kelima Amitodana. Semuanya ada 5 bersaudara. Amita Dewi itu adik perempuannya bernama Amita Dewi. Tisatera itu adalah sepupu dari Sang Buddha, merupakan putri dari Amita Dewi. Buddha dan Therananda. Mereka berdua itu adalah putra dari Raja Suddhodana. Mahanama dan Anuruddhatera adalah putra dari Sukodana. Tetapi di kitab komentar ini disebut Amitodana. Di sini disebut Amitodana. Ananda Thera. Di sini dijelaskan adalah putra dari Amitodana. So Bhagawa
Kanito. Sebenarnya Ananda ini adalah adik sepupu dari Sang Buddha. Sepupu. Mahanamo Mahalaka to Mahanama itu adalah lebih tua daripada Sang Buddha. Anuruddha Mahanama. Mahanama jauh lebih tua dari Sang Buddha. Ananda itu lebih muda dari Sang Buddha. Anuruddha juga jauh lebih muda dari Sang Buddha. Seperti itu. Di sini, Bante Ananda dan Bante Anuruddha, siapa yang lebih tua? Jika kita meneliti, maka Anuruddha itu lebih tua daripada Bante Ananda. Tetapi Bante Ananda itu terlahirkan di hari yang sama dengan sama Sang Buddha. Tetapi di dalam penelitian itu tidak mungkin. Karena Buddha itu lebih tua daripada Bante Ananda. Ananda adalah pelayan dari Sang Buddha. Jadi waktu itu Sang Buddha ingin melakukan parinibbana. Waktu itu ketika itu Bante Ananda bertanya kepada Bante Anuruddha, oh Sang Buddha sudah parinibbana atau belum? Tetapi Bante Anuruddha menjawab bahwasanya uh, Auso Ananda, Buddha belum memasuki Mahaparinibbana. Waktu itu Bante Anuruddha juga menjawab seperti itu. Jadi Ananda juga jauh lebih muda dari Anuruddha. Anuruddha itu jauh lebih muda daripada Sang Buddha. Jadi bagaimana Sang Buddha bisa lahir bersama dengan Ananda? Itu tidak mungkin. Jadi Bante Ananda sudah pasti lebih muda daripada Sang Buddha. Ini hanya untuk pengetahuan kamu, nanti akan dijelaskan lagi. Sekarang kita sudah mengingat di antara 5 bersaudara dari Raja Suddhodana dan lain-lain. Jadi ayah dari Bante Anuruddha adalah Sukodana, adik dari Raja Suddhodana. Jadi abang dari Anuruddha adalah Mahanama, raja dari suku Sakya. Di sini di kitab komentar dijelaskan secara ringkas. Dia adalah putra yang sangat sukumala, yang sangat lembut. Sifatnya sangat lembut karena kebajikannya yang besar. Suanapati yang Yewasa Batang Upaji ini juga akan dijelaskan nanti. Karena kama kebajikannya di masa lampau sebagai Anabara, dia mendanakan makanan kepada pasukan Buddha yang baru saja keluar dari Nirodha Samapati. Dia beraspirasi, saya tidak ingin mendengarkan kata nati, tidak ada. Oleh karena itu, ketika di kelahiran sebagai Anuruddha, sejak masih kecil, dia tidak pernah mendengarkan kata tidak ada. Jadi akan dijelaskan lagi nanti. Anak-anak kecil itu bermain, bermain untuk mendapatkan snack atau kue kecil. Jadi Anuruddha itu sering kalah dari permainan itu. Jadi dia harus membayar kue. Jadi dia bertanya, meminta kepada ibunya. Oh ibu, berikan saya cake, berikan saya kue. Kemudian mereka mengirim kue dengan ditutup oleh piring emas. Jadi mengirimnya 3 kali karena dia sering kalah. Kemudian Anuruddha meminta lagi snack, kirimkan snack kepada saya. Waktu itu ibu Anuruddha berkata bahwasanya, oh
kamu bisa mengirimkan bahwasanya tidak ada cake, tidak ada cake lagi di rumah kamu. Jadi nati pua. Pua itu adalah kue atau snack. Nati itu tidak ada. Tidak ada lagi kue di rumah saya. Waktu itu tidak masalah. Jadi Anuruddha menjawab bahwasanya, oh tidak masalah, kamu kirim kue bernama Nati. Jadi dia tidak pernah mendapatkan tidak mendengar, dia tidak pernah mendengar kata tidak ada. Jadi pekerjanya juga pergi ke rumahnya. Pangeran Anuruddha itu hanya berkata bahwasanya, oh kamu bisa kirimkan kue tidak ada kepada saya. Oh putra saya tidak paham. Kemudian orang tuanya mempersiapkan satu piring, kemudian ditutup dengan cangkir, tidak diisi kue apapun. Kemudian dikirim melalui pelayan kepada Anuruddha. Waktu itu dewa yang melindungi kota itu mempersiapkan kue dewa dan memasukkan kepada piring itu. Setelah itu ditutup dengan mangkuk. Kemudian dikirim. Kemudian apa yang terjadi? Ketika dibuka mangkuk itu, kuenya sangat harum dan menyebar harumnya ke seluruh kota. Waktu itu Anuruddha berpikir bahwasanya, oh ibu saya tidak punya rasa sayang sebelumnya, dia tidak pernah memberikan kue bernama Pua ini sebelumnya kepada saya. Dia komplain kepada ibunya. Oh, dia komplain kepada ibunya. Oh, ibu tidak pernah mengirimkan Puanat Puanati kepada saya. Hari ini saya mendapatkan dan itu sangat harum. Ibunya terkejut dan mengerti bahwasanya kebajikan yang sangat besar yang dimiliki oleh anaknya sehingga dewa juga mempersiapkan makanan. Jadi Anuruddha itu adalah orang seperti itu. Jadi kalau kamu ingin menjadi orang seperti Anuruddha, kamu perlu melakukan kebajikan seperti Anuruddha. Oke, dia juga tinggal di istana kerajaan untuk musim kemarau, musim hujan, dan musim dingin. Mereka juga mempersiapkan istananya dilayani oleh banyak dewi, banyak pelayan perempuan. Jadi seperti seolah-olah tinggal di istana dewa. Waktu itu Buddha Gautama juga muncul di dunia. Calon Buddha juga datang dari alam dewa Tusita dan memasuki Patisandi di rahim Mahamaya. Kemudian dilahirkan di kerajaan dan menjalani kehidupan di istana. Pada akhirnya dia juga, Bodhisatta juga keluar dari istana untuk berlatih meditasi dan pada akhirnya Bodhisatta juga mencapai pencerahan sempurna di bawah pohon Bodhi di waktu itu. Ketika Buddha pergi ke kota Rajagaha setelah membabarkan Dhammacakkappavattana Sutta di Isipatana Migadaya. Buddha beranjak ke kerajaan Rajagaha karena undangan dari Raja Bimbisara. Di waktu itu, Raja Suddhodana juga mengirim Perdana Menterinya untuk mengundang Sang Buddha. Jadi semuanya menjadi ehibiku di bawah bimbingan Sang Buddha. Perdana Menteri itu tidak pernah kembali ke Kapilawatu. Pada akhirnya, Raja Suddhodana memanggil Kalu Dai, satu Perdana Menteri, untuk mengundang Sang Buddha.
Waktu itu kalau dai juga meminta izin. Kalau kamu mengizinkan saya ditabiskan sebagai biku, itu akan memungkinkan untuk mengundang sang Buddha. Oke, tidak masalah. Kalau kamu ingin ditabiskan, kamu bisa ditabiskan sebagai biku, tetapi kamu harus mengirimkan pesan untuk mengundang Buddha ke kerajaan kita. Waktu itu, kalau Dai juga pergi ke Raja Gaha untuk mengundang sang Buddha. Sang Buddha memberikan dhamma talk kepada mereka, mereka menjadi arahanta, dan mereka juga menjadi ehibiku. Di kemudian hari, sang Buddha juga menerima undangan mereka untuk datang ke Kapilawatu. Sekarang itu adalah Lumbini. Jadi diingat sampai di sini, nanti kita akan melanjutkan mengenai Bente Anuruddha. Sekarang Anuruddha juga menjadi seorang pangeran di keluarga kerajaan Sakya di sekitar daerah Kapilawatu. Sekarang itu di negara. Jadi nanti bagaimana cerita kisah kehidupan Anuruddha kita akan diskusikan lagi di kemudian hari. Semoga kamu bisa memenuhi 10 parami sampai kamu realisasi nibbana. Sadu, sadu, sadu. Pertanyaan yang pertama, ini dalam bahasa Chinese ya. Kenapa Pacaka Buddha hanya muncul di sekitar Himalaya? Kenapa Pacaka Buddha hanya muncul di daerah Himalaya? Pacaka Buddha bukan hanya muncul di Himalaya, tetapi terkadang tinggal di tempat yang lain seperti Isipatana Migadawana. Jadi di Gunung Isigili juga Pacaka Buddha bisa tinggal di gunung itu. Tetapi kebanyakan Pacaka Buddha tinggal di Ganda di barisan gunung bernama Ganda Madana. Oke, mungkin tanya jawabnya hanya itu saja. Kita akan membuat aspirasi dan melakukan pelimpahan jasa yang dipimpin oleh Sedo. Ikuti yang saya ucapkan untuk membagikan jasa kebajikan kamu kepada semua makhluk patidana. Idame ponyang asawa kaya waham hotu. Idame ponyang nibanasa pacayo hotu. Mama punya bagam sabah satana bajimi te sabe me sama punya baga labantu sadu.
Sadu, sadu.